warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, terlebih dahulu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, ini Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Adinda Aninditya, Airin Sabil Husna, Alfinatu Naziro, Alika Latifatu Zahra, Alisa Kotrul Nada, Asyifa binti Hidatul Mukarramah, Bimi Agustina, Fia Nikmatul Wafiro, Isnatul Muzayana, Lailatul Mukarramah, Laura Putri, Maulida Latifatul Hasanah, Meiza Anggraini, Naisha Kristia, Novita Raisha, Inuji, Putri Azaini, Taskia Nurmaisha, Zahra Al-Maulida. Ya, alhamdulillah banyak yang hadir ya. Untuk pagi ini Pak Guru akan menyampaikan tema tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas ya. Pertama tentang taubat. Pernahkah kalian melakukan kesalahan lalu menyesal? Jadi yang namanya taubat itu kalian melakukan kesalahan, kemudian kalian menyesali perbuatan dan tidak mau mengulanginya, itu namanya taubat. Terus materi taubat ini nanti tentang taubat, taat, istiqomah, ikhlas. Nah, kemudian pengertian nanti ya, pengertian dari tobat. Siapa yang tahu tobat? Pengertian dari tobat, tobat itu secara bahasa berarti kembali atau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Tobat secara bahasa itu artinya kembali atau menyesali. Kembali atau menyesal. Sedangkan tobat secara istilah itu berarti berhenti dari melakukan perbuatan dosa yang telah dilakukan, kemudian menuju atau kembali ke jalan yang benar. Nah, itu namanya tobat. Jadi sebelum tobat orang tersebut belum melakukan dosa, sering mabuk-mabukan, nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan, kemudian dia tobat, akhirnya dia mau melakukan sholat, mau puasa, menyesali perbuatan itu adalah perbuatan dari tobat atau pengertian dari tobat. Nah, dalilnya untuk tobat waladhi Quran surat Ali Imran ayat 135 dan 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu dalil tentang taubat. Ketika kalian berbuat zalim kepada orang lain, kemudian kalian ingat kepada Allah, kalian mau meminta ampunan, meminta diampuni segala dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah dalil tentang taubat. Kemudian ada lagi watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Siapa yang mau bertobat insya Allah akan beruntung. Contoh dari perbuatan tobat itu apa? Menyesali perbuatannya, dia berhenti melakukan perbuatan dosa dan beristighfar kepada Allah, menjauhi segala perbuatan maksiat, selalu menyiapkan dalam ketaatan amal soleh. Itu adalah terus orang yang tobat akan diampuni oleh Allah dan akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terus kemudian caranya bagaimana? Rukun tobat caranya ada satu, berdoa. Oh, sebentar. Cara tobat itu satu, kita menyesali perbuatan kita, menyesalinya perbuatan yang dosa. Dua, berjanji tidak akan mengulangi kembali. Tiga, minta ampunan kepada Allah. Itulah, ya Allah, saya minta ampunan karena kemarin saya telah melakukan perbuatan dosa atau kesalahan. Itu adalah tobat. Kemudian kedua ini taat. Apa itu taat? Taat itu jawabannya apa taat? Taat itu manut atau senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan segala larangan. Dan taat itu nanti bisa kita taat pada Allah. Dan ada taat pada Rasulullah. Ada juga nanti taat kepada orang tua. Nanti juga ada taat kepada guru. Itu bentuk taat. Taat itu kita mengikuti manut perintah, itu namanya taat. Terus nilai positif dari taat, siapa yang mau bertaat insya Allah nanti hatinya tenang, akan dimasukkan di surganya Allah. Allah berfirman Quran surat An-Nisa ayat 113, wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, maka akan dimasukkan ke surganya Allah yang di bawah surga itu terdapat bengawan yang mengalir airnya, terus akan abadi di surga. Itu adalah dalil tentang taat. Contoh sekarang perbuatan taat. Perbuatan taat itu apa saja contohnya? Siapa yang tahu? Taat kepada Allah dan Rasul apa contohnya? Yuk, siapa yang tahu? Menjalankan sholat. Nah, menjalankan sholat. Kemudian mau melakukan zakat.
kepada orang tua. Contohnya apa? Berbakti kepada orang tua, bantu orang tua. Nah, terus ada taat kepada guru. Contohnya apa? Jadi contohnya dengan kalau disuruh kerjakan harus dikerjakan, kalau suruh kerjakan harus dikerjakan adalah taat. Kemudian adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Adalah persisten atau koma. Bahasa artinya persisten. Istilahnya ketetapan kita dan berbuat kepada Allah. Ada yang istiqomah biasanya puasa Senin, ada yang istiqomah setiap hari membaca sholawat sampai 1000 kali, membaca istighfar 100 kali, istiqomah zikir. Ada yang seperti kalian setiap pagi jam 7 berangkat, istiqomah berangkat ke sekolah, itu namanya juga istiqomah, itu melakukan perbuatan baik secara terus menerus, itu namanya istiqomah. Karena sampai ada makalah itu al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi ada orang manusia yang bisa terbang, ada manusia yang dibacok orang tegas, dibuang orang kobong, ya loh. Terus dibedil orang tegas. Itu kan termasuk karomah, itu masih tinggi. Kalian tuh istiqomah dalam mengaji, dalam sekolah, dalam wiridan, itu namanya istiqomah tuh lebih bagus daripada 1000 karomah. Dalilnya innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih. Itu dalil tentang kita disuruh untuk istiqomah. Contoh kita istiqomah itu apa? Rutin melaksanakan sholat 5 waktu, belajar terus menerus sampai paham lebih. Kalau menaati aturan baik di rumah sekolah, di lingkungan, itu istiqomah. Terus kemudian yang terakhir ada ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya murnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah. Jadi kita ikhlas itu artinya beramal lillahi ta'ala. Beramal untuk dipuji temannya, enggak. Beramal dipuji kekasihnya, enggak. Itu enggak ikhlas. Beramal agar dipuji tetangganya. Oh, enggak. Kok rajin ibadah, rajin ngaji, biar mendapatkan pujian tetangganya. Itu namanya enggak. Ikhlas kuwi kita beramal hanya agar diterima oleh Allah, itu namanya ikhlas. Dalilnya qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semua hanya milik Allah. Kita sholat, ibadah, hidup ini semuanya milik Allah. Itu namanya ikhlas. Kemudian contoh ikhlas, ya, seperti tadi kita membantu orang tua dengan ikhlas. Kita belajar rajin, itu ikhlas. Tidak karena ingin dipuji temannya. Terus nilai positif dari perilaku ikhlas, misalnya kan
Terus mendapatkan ridho Allah itu adalah ikhlas. materi tentang ikhlas sudah kemudian Pak Guru mau bertanya. Tadi kita sampaikan bagaimana cara kita untuk bertobat? Ya, siapa yang tahu? Balik ke jalan. Nah, caranya gimana? Gimana? Allah. Pertama dulu untuk Menyesali menyesali perbuatan, terus bagaimana kita tidak mengulangi caranya bagaimana? Tidak mengulangi harusnya menyesali kemarin berdosa saja ya kalau saya tidak akan mengulangi itu ya itu adalah taubat taat istiqomah dan ikhlas. Terus kesimpulan untuk materi pagi hari ini tadi adalah menerangkan tentang istiqomah dan ikhlas. tadi taubat apa pengertiannya? Memberi atau menyesali. Dari Allah dan menyesali perbuatan. Kalau taat apa? Mengikuti dan menjauhi larangan. Taatku bisa taat kepada terus istiqomah nanti artinya apa? Konsisten. Kalau secara istilah konsisten melakukan amal baik. Amal itu dalam istilah ya. Istiqomah saya istiqomah masuk sekolah juga bisa istiqomah. Terus terakhir ikhlas beramal murni soalnya kalau beramal nanti tidak karena Allah itu bisa dinamakan dengan riya ya pada materi pagi ini. Dan untuk tugas selanjutnya nanti Pak Guru kan juga mengerjakan tugas yang ada di LKS tugas halaman ya 35 ya nanti di rumah itu asesmen 3 itu nanti tolong dikerjakan di rumah. Besok minggu depan Pak Guru cek siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Nah, halaman 35 nanti dikerjakan di rumah ya. Ya. Oke, ada yang tanya mungkin dari siswa? Materi tentang taubat, taat, istiqomah, ikhlas atau sudah paham semua? Paham semua ya? Sudah, kalau sudah paham dari Bapak Guru mulai awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Terus semangat untuk masih muda ya. Soalnya Pak Subhanul Yaum Rijalul Subhanul Yaum Rijalul pemuda hari ini adalah pemuda masa kalau pemuda hari ini seperti kalian dia belajar insya Allah negara Indonesia kedepannya akan maju. Kalian harus semangat belajar. Ya, kita tutup untuk pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan surat wal asri. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan tetap istiqomah dalam belajar, taat kepada guru dan
adalah belajar. Itu ya. Ditutup untuk pembelajaran hari ini. Mari kita membaca bersama surat Al-Asr. Bismillah. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.